Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bahas mengenai ayat ya, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Demikian juga akan Raja manusia, Tuhan manusia, Raja manusia, dan sesembahan manusia. Demikian juga tali Allah ya, Nabi Allah, wa Rasul, wa ulil amri minkum. Dan ada kalimat bijak, tidak akan kita kenal Allah yang di akhirat sebelum kenal Tuhan ya, Tuhan yang di akhirat sebelum kenal Tuhan yang di dunia. Di dunia harus dicari dulu ya, baru kita akan kenal Tuhan yang di akhirat. Nah, kiasnya ada 3 tingkatan ya, yang disampaikan di An-Nisa 59, Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Atiullah lewat tali rohannya Rasul, dan lewat tali zahir ulil amri minkum, jasmani. Maka ada 3 tahapan utama ya, yang zahir di dunia, yang tengahnya di akhirat, dan yang di puncak akhirat atau Malik Yaumiddin atau Ars ya. Yang di puncak akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di alam rohani adalah Rasul, dan yang di dunia adalah ulil amri minkum, sebagaimana An-Nisa 59. Nah, silakan dibuka di dalam Quran ya, bahwasanya menuju sholat hendaknya kita berzikir dahulu, mematangkan zikir dahulu. Silakan dibantu carikan ayatnya ya, baru kemudian mengerjakan sholat. Itu ada ayatnya ya, tolong dibantu cari ya. Demikian juga zaman Nabi Muhammad. Beliau kurang lebih 13 tahun dia mematangkan zikir, baru kemudian mi'raj ya, baru kemudian sholat. Nah, sholat ini adalah ya, yang sudah paham mi'raj ya dan sebagainya, menjadi as-sholatul mi'rajul mu'minin ya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Nah, tadi sebelum mi'raj dan sebelum sholat, Nabi kurang lebih 13 tahun berlatih zikir ya. Nah, berarti berlatih zikir dulu, baru kemudian bisa sholat yang tegak, sholat yang khosyin, sholat yang hadir hatinya ya, dan hadir Tuhannya. Hadirnya hubungan itu lewat hati atau qalbu. Ini adalah gambaran hubungan vertikal qadim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak hadir hatinya, maka nggak akan nyambung ya. Demikian ya. Dan menjadi celaka orang yang sholat tapi tidak nyambung, tidak hadir hatinya ya, dan lalai ya dalam sholat, yang diancam dengan neraka wel. Nah, ada 3 tingkatan tadi ya, zahiriyah, ruhaniyah, dan puncak rahasia. Nah, ternyata di zaman Nabi sendiri menyampaikan bahwasanya urutannya adalah zikir baru sholat. Dan ternyata ya, adab ya bertuhan ya, ini kias ya,
kepada Tuhan yang di bumi dan ada bertuhan kepada Tuhan yang di langit, ya, bukan berarti Tuhan ada dua ya, tidak ya. Allah utusan nurnya menyebut kami, bukan berarti Tuhan ada banyak, tidak ya. Itu dimensional ya, bertali, berurut ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ada bertuhan kepada wakil utusan Tuhan yang di dunia atau ulil amri minkum adalah mentaatinya dan berabdi berbakti kepadanya. Itu ada bertuhan lewat ulil amri minkum. Nah, ada bertuhan lewat kerohanian adalah adaptasi zikrullah. Sedang adab kepada Allah yang di Malik Yaumiddin adalah sholat. Makanya urutannya demikian ya. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepada Rasul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ada kalimat Nabi ya, bersertalah dengan Allah, dan apabila belum bisa berserta Allah, bersertalah dengan orang yang telah berserta Allah. Nilainya sama. Loh, kok bisa? Kan bunyinya begitu. Bersertalah dengan Allah, dan apabila belum bisa berserta Allah, bersertalah dengan orang. Loh, ini yang di dunia. Allahnya kan di Malik Yaumiddin, gak berserta dengan orang kan di dunia. Nah, adab ya, bertuhan kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia adalah mentaatinya dan berabdi berbakti kepadanya secara zahir. Sedang ada kepada wali rohaniyahnya adalah senantiasa berkekalan zikir ya, dan adab hakikat ya. Dan adab kepada Allah adalah adab makrifat ya, atau dengan sholat ya, demikian ya. Kalau sudah sah prosesnya itu, maka sholat menjadi mirajul mu'minin. As-sholatul mirajul mu'minin. Jangan sampai rukun syaratnya tidak terpenuhi, sholatnya nggak mungkin bisa mi'raj. Ingat, mukminin, orang-orang beriman. Nah, jadi bukan cuma Nabi dan Rasul yang bisa mi'raj ya. Jelas ini ya, Nabi sampaikan as-sholatul mi'rajul mukminin ya, bukan tunggal tapi jamaknya. Jadi demikian ya. Itulah yang kami sebut ya, di persamaan pada semua agama ada ya, atau kepada ulil amri minkum, atau kepada guru rohani, dan atau kepada Tuhan yang maha rahasia. Di situ ada, di Buddha ada, di Nasrani ada, di Islam ada, di akhir zaman ada ya. Nah, urutannya demikian ya. Makanya sebelum sholat kita harus belajar berzikir dulu ya. Dan agar bisa berzikir, kita harus belajar pengabdian dulu ya. Kita mentaati kepemimpinan ulil amri minkum, maka disebut orang yang dikuasakan memimpin ya. Nah itu ya, memimpin berarti mengarahkan kamu, dia imammu ya. Dan silakan dicari jika dalilnya ya, hadisnya. Jadi kalau orang yang belum punya imam, pemimpin rohani, maka dia sebetulnya masih jahiliyah atau belum berikat baiat di lehernya. Apabila mati, matinya mati jahiliyah. Silakan ditampilkan ya, ditampilkan hadisnya. Jadi itulah ada bertuhan kepada Tuhannya di dunia, ada bertuhan kepada Tuhannya di akhirat ya, rohani, dan ada bertuhan kepada Tuhan yang di puncak akhirat atau puncak rohani. Ini kias ya, bukan berarti Tuhan ada tiga. Sama halnya di dalam Quran menyebut kami, bukan berarti Tuhan ada jamak ya. Atau jika Quran menyebut Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, bukan berarti Tuhan ada dua ya.
yang cerdas, ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Itulah tali agama Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sekali lagi, bertuan di dunia lewat ulil amri minkum, lewat ya, bukan menuhankan itu, bukan ya, lewat jalannya, lewat itu bertali ya. Makanya ada jalan agama Allah, ada tali agama Allah. Itu adalah pengabdian, ketaatan ya. Makanya di dalam Quran pun ada kalimat sami'na wa ata'na. Apa yang aku dengar, aku laksanakan, atau siap laksanakan, tanpa tolak, tanpa bantah, tanpa tawar, tanpa tunda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat. Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.